Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita kembali masuk ke edisi Dongeng Malam, dan yang akan kita bahas di Dongeng Malam kali ini adalah POV, Point of View, dari kelanjutan Citra dan Laksmi kemarin ya. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah cerita berdasarkan point of view-nya dari Laksmi. Dan yang mungkin belum menonton bagian cerita potongan awal mengenai Citra dan Laksmi untuk edisi dari Citranya ya, udah kita upload lebih dahulu di video sebelumnya. Kalian bisa nonton di sana supaya nantinya bisa nyambung, bisa mengerti dengan cerita yang akan kita lanjutkan sekarang mengenai point of view-nya dari Laksmi. Dan seperti biasa, disclaimer dulu buat kalian yang mungkin baru menonton edisi Dongeng Malam di channel YouTube ini. Kalian yang mungkin belum mempercayai atau tidak mempercayai mengenai adanya eksistensi entitas-entitas yang hidup di dimensi lain, sebenarnya nggak apa-apa, karena tujuan saya menceritakan hal ini adalah jika ada yang baik bisa kalian ambil sebagai pelajaran, tapi jika ada yang buruk kalian buang. Saya tidak mempermasalahkan kalian mempercayai atau tidak, karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk memiliki pendapat masing-masing. Yang terpenting dari semua itu adalah kita tetap saling menghargai dan tetap bisa menyebarkan energi yang positif, oke? Jadi ya, kalau kita membahas mengenai Laksmi ya, Laksmi ini menceritakan terlebih dahulu mengenai asal-usulnya dulu. Jadi si Laksmi ini memang merupakan wanita asli keturunan Tionghoa, dan pada saat itu ketika dia masih ada di Tiongkok ya, dia ini mengatakan bahwa dia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang memang sangat miskin. Jadi dia ini punya banyak adik, pada saat itu dia adalah anak tertua, dan ketika zaman di saat dia hidup pada saat itu, ketika sebuah keluarga merasa bahwa keadaannya sudah terlalu cukup miskin untuk mempertahankan banyak anak gitu ya, maka beberapa anak yang ada di dalam keluarga tersebut akan dijual untuk dijadikan budak. Dan itulah yang kemudian terjadi pada diri si Laksmi atau si Shu ya, pada saat dia di Tiongkok panggilannya adalah Shu. Jadi kata si Laksmi, dia ini dijual oleh orang tuanya ke salah satu bandar budak besar di Tiongkok, dan biasanya orang yang sudah dijual di sana akan disebarkan ke berbagai belahan dunia dijadikan babu atau budak kalau kata Laksmi kan. Dan kebetulan pada saat itu si Laksmi ini masuk ke negara kita, dan saat itu juga dibeli oleh koko-koko yang memiliki toko tempat di mana Citra ini membeli bahan-bahan yang dia gunakan untuk pabrik garmennya. Jadi di sana si Laksmi ini memang disuruh bersih-bersih, masak segala macam lah. Tapi sebenarnya yang membuat si Laksmi ini agak merasa keberatan adalah ketika dia disuruh mengurus anjing-anjing dari kokoh tersebut. Karena apa? Si Laksmi ini sebenarnya udah ngomong nih ke kokoh, "Kok, saya ini takut anjing, saya kayaknya nggak bisa kalau harus merawat anjing sedekat itu." Dan pada saat si Laksmi ini bilang seperti itu kepada si kokoh tersebut, bukannya ditolongin gitu ya, si kokoh itu malah ngancem si Laksmi bahwa dia akan dijual ke orang lain lagi aja kalau misalkan kamu nggak menurut dengan permintaan saya. Dan waktu itu kan si Laksmi yang memang belum lancar berbahasa Indonesia, dia kan takutnya, maksudnya kalau dia dijual ke orang lain yang tidak mengerti dengan bahasanya si Laksmi saat itu tuh gimana gitu. Akhirnya mau yang nggak mau, si Laksmi ini menuruti setiap pekerjaan yang diberikan kepada diri dia pada saat itu, ya terutama dalam hal harus mengurus anjing-anjingnya si Koko waktu itu. Jadi menurut si Laksmi, dia ini disuruh bersihin kotoran yang berada di kandang guguknya waktu itu kan. Jadi kan kandangnya itu memang ukurannya lumayan besar ya, jadi orang itu bisa masuk ke dalamnya. Dan si Laksmi ini setiap 2 atau 3 hari sekali dia akan menyikat lantai tersebut gitu sambil nahan-nahan takut, karena dia terus diawasi oleh anjing-anjing yang ada di dekat dia gitu kan. Tapi ya si Laksmi nggak punya pilihan, dia harus menjalankan itu semua karena itu adalah bagian dari pekerjaannya. Dan ketika tiba hari di mana si Laksmi ini bertemu dengan Citra, Laksmi ini masih bilang bahwa hari di mana dia dipertemukan dengan Citra itu adalah hari di mana kehidupannya kemudian berubah. Bahkan sampai saat ketika saya berkomunikasi dengan Laksmi, dia masih bilang bahwa
hari tersebut adalah hari yang sangat berarti buat dia, terlepas dari apapun yang kemudian terjadi di masa depan mereka berdua ya. Jadi menurut ceritanya si Laksmi hampir sama dengan cerita yang diceritakan oleh Citra. Laksmi ini dibawa ke rumah Citra, kemudian diangkat menjadi seorang adik kan, bahkan diangkat secara legal, secara hukum ada surat pernyataannya. Dan si Citra ini tidak pernah memperlakukan si Laksmi ini sebagai seorang ART di rumah. Bahkan si Citra ini kalau kata Laksmi ya, sering marah kalau misalkan tahu si Laksmi ini bantu-bantu ART di rumahnya nyuci atau nyapu, ngepel gitu. Si Citra ini selalu bilang, saya membawa kamu ke rumah ini bukan untuk dijadikan pembantu. Cuman si Laksmi ini berusaha meyakinkan Citra waktu itu nggak apa-apa, saya ngebantu-bantu di rumah seadanya aja. Maksudnya ya kalau misalkan Mbak Arni waktu di cerita Citra udah kita jelaskan ya bahwa ART yang berada di rumah Citra pada saat itu kita sebut saja namanya Mbak Arni. Jadi si Laksmi ini berinisiatif untuk membantu Mbak Arni, semisal Mbak Arni ini lagi repot ngapain, si Laksmi bisa ngebantuin hal yang lain gitu. Jadi setidaknya memperingan tugasnya Mbak Arni. Dan si Laksmi ini bilang bahwa izinkan dia melakukan hal tersebut setidaknya sebagai tanda bahwa saya berterima kasih karena saya sudah dibawa ke rumah ini dan diberikan hal-hal yang baik di rumah ini. Jadi Laksmi ini sempat menceritakan bagaimana kesehariannya kebanyakan di rumah ya. Pada saat itu ketika si Citra ini pulang kerja gitu kan, Citra ini selalu ngajak Laksmi ngobrol bareng gitu. Mereka sering sharing, terus nonton bareng, nonton televisi bareng gitu kan. Karena pada saat itu emang Panji kan jarang pulang ke rumah kan. Dan pada saat itu si Citra ini mengajarkan banyak hal kepada Laksmi. Mulai dari melukis, kemudian menjahit. Banyak hal yang diajarkan oleh Citra. Tapi memang menurut pengakuan Laksmi, saat itu yang paling si Laksmi sukai adalah menjahit. Karena kan si Citra ini kan memiliki usaha garmen. Jadi kalau misalkan ada potongan kain yang memang sudah kiranya tidak terpakai, karena si Citra ini tahu Laksmi suka menjahit gitu ya, jadi potongan tersebut dibawa ke rumah pulang untuk diberikan kepada Citra. Jadi si Citra ini bisa berkreativitas gitu kan, bisa menjahit apapun yang dia suka. Dan dari semua ceritanya si Laksmi, banyak sekali memori-memori indah yang saya tangkap mengenai kehidupan Laksmi dan juga Citra di masa lalu. Itulah yang kemudian membuat kita mungkin bertanya-tanya ya, maksudnya setelah sekian banyak memori indah yang tersimpan antara si Laksmi dan juga si Citra, lalu apa yang kemudian membuat si Laksmi ini tega mengkhianati si Citra, orang yang sudah selama ini membantunya menjadi orang yang jauh lebih baik? Jadi semuanya berawal ketika pertama kali si Laksmi ini bertemu dengan Panji. Jadi menurut si Laksmi selama dia berada di Tiongkok, kemudian dioper ke sana, oper ke sini gitu ya, dia belum pernah melihat sosok pria tampan dan segagah Panji menurut dia. Jadi kan pada saat hari pertama, hari kedua, hari ketiga ketika dia baru dibawa Citra ke rumah tersebut, dia kan belum pernah melihat sosok Panji ya. Karena kan Panji memang jarang pulang. Jadi ketika si Citra ini posisinya dia sedang bekerja, waktu itu si Panji pulang gitu kan. Jadi si Laksmi ini kaget dong, loh ini siapa? Saya belum pernah kenal gitu. Dan pada saat itu Mbak Arni bilang, ini Mas Panji, Pak Panji gitu kan, suaminya Ibu Citra. Dan dari sanalah si Laksmi ini tahu bahwa oh dia suaminya Ibu Citra gitu kan. Jadi meskipun menurut si Laksmi, dia memang mengakui bahwa dia sempat terpesona dengan sosok dari si Panji, tapi waktu itu awal-awalnya ya dia bersikap seperti biasa aja, seperti halnya antara anggota keluarga baru yang baru bertemu gitu. Jadi menurut Laksmi pada saat itu si Citra ini memang kemudian memperkenalkan Laksmi kepada Panji ya setelah beberapa hari berlalu. Dan ketika memperkenalkan sosok Laksmi, si Citra ini ya benar-benar bilang ke si Panji bahwa saya ketemu dia di sini gitu. Dan saya berniat untuk mengangkat si Laksmi ini sebagai adik saya gitu kan. Dan Panji ya fine-fine aja karena memang posisi Panji pada saat itu ya emang udah gak peduli sama apa yang dia lakuin sama Citra gitu. Dan Citra juga menganggap bahwa izin yang dia minta pada saat itu sama Panji ya sekedar legalitas aja lah gitu, supaya si Panji tahu dan nantinya gak kaget. Dan awal-awal pertemuan mereka di rumah tersebut menurut Laksmi ya semuanya berjalan biasa aja gitu. Si Laksmi ya jarang ngobrol sama Panji juga jarang ngajak si Laksmi ini ngobrol gitu kan ya, mereka dengan kehidupannya masing-masing lah. Hingga pada suatu hari si Laksmi ini menyadari bahwa kok ada yang aneh ya dengan rumah tangganya si Panji dan juga Citra gitu. Dia baru sadar bahwa Pak Panji ini kok kayak jarang pulang ke rumah ya gitu. Dan sekalipun pulang ke rumah, kenapa kayaknya
Pak Panji dengan Ibu Citra ini kok jarang ngobrol gitu, jarang ngomong selayaknya suami istri gitu. Cuman si Laksmi pada saat itu memang belum berani menanyakan hal tersebut kepada si Citra, meskipun memang hubungan dia dengan Citra itu kan cukup dekat ya, karena dia ngerasa ya itu bukan ranah dia, jadi dia nggak mau ikut campur. Tapi lama-kelamaan ketika si Laksmi ini melihat Panji melakukan segalanya sendirian di rumah gitu ya, maksudnya kayak ngambil makanan sendiri, bikin kopi sendiri gitu, kemudian menyetrika kemejanya sendiri gitu. Itu si Laksmi tuh ngerasa kasihan gitu, kayak kok si Pak Panji nggak keurus banget sama istrinya ya gitu di dalam hatinya Laksmi pada saat itu. Karena memang menurut si Laksmi, Panji ini tipe-tipe orang yang nggak enakan kalau misalkan dia lagi butuh sesuatu nih. Misalkan dia pengen kopi, tapi saat itu dia ngelihat ART mereka yaitu Mbak Arni itu misalkan lagi sibuk masak gitu. Nah, Panji itu bukan tipe yang enakan untuk ngomong ke Mbak Arni, Mbak, tolong buatin kopi dulu gitu. Nah, dia bukan tipe yang seperti itu. Jadi ketika dia ngelihat si Mbak Arni ini lagi repot ngelakuin sesuatu dan dia pengen sesuatu, si Panji ini nggak mau menghentikan. Jadi dia lebih memilih untuk melakukan hal tersebut sendiri. Dan hal tersebutlah yang kemudian dipahami salah oleh si Laksmi. Jadi dia menganggap seolah-olah seperti si Citra sebagai seorang istri ini sepertinya sudah tidak bertanggung jawab lagi dengan suaminya. Jadi si Laksmi ini justru ngerasa kasihan sama si Panji tanpa terlebih dahulu memahami apa yang sebenarnya sudah terjadi di rumah tangga Laksmi, di rumah tangganya si Panji dan si Citra jauh sebelum si Laksmi ini datang. Hingga pada di suatu pagi Laksmi cerita ya, dan pada saat itu saya juga mendapatkan gambarannya. Laksmi ini melihat si Panji keluar dari dalam kamar dia, kemudian membawa sebuah kemeja yang mungkin ingin dia setrika karena memang sudah jamnya dia untuk berangkat kantor. Waktu itu kata Laksmi, Citra sudah tidak ada di rumah, dia sudah berangkat kerja lebih dulu kan. Jadi si Laksmi ini kan ngeliatin dari ruang tengah, maksudnya Pak Panji ini kayaknya repot banget, pengen nyetrika aja kok kayaknya kikuk banget gitu. Namanya kan orang laki yang nggak terbiasa megang setrika, nggak biasa menyetrika gitu. Jadi pada saat itu karena ngerasa kasihan, si Laksmi ini nyamperin si Panji kan, Pak, udah sini saya aja yang nyetrikain, kata si Laksmi pada saat itu. Dan ya karena ditawari kebaikan, si Panji pun oh ya udah nggak apa-apa silakan gitu. Dan Panji ini awalnya tipe-tipe orang cowok yang nggak banyak omong loh. Jadi kita benar-benar kayak apa ya? Kayak dibohongi oleh kamuflase sosok Panji yang awalnya kelihatan pendiam, so acuh gitu. Padahal ya banyak maunya. Dan di sanalah saya menyadari bahwa dari gambaran yang saya lihat itu adalah pertama kalinya si Panji memperhatikan sosok Laksmi dari sudut pandang yang lain. Jadi waktu itu si Panji ini kan berdiri di belakangnya si Laksmi, sedangkan Laksmi lagi menyetrika kemejanya. Waktu itu si Panji ngeliatin bagian belakang badannya si Laksmi dari atas ke bawah gitu. Kayak seolah-olah udah memikirkan sesuatu hal yang lain. Dan asal kalian tahu, secara fisik si Laksmi ini memang bisa dikatakan cantik ya. Kulitnya putih bersih karena dia kan memang asli Tiongkok. Kemudian badannya tinggi, ramping, pinggangnya kecil, rambutnya panjang, hitam sepinggang kan. Jadi memang sosok Laksmi ini adalah sosok yang mampu dengan mudah meluluhkan hati laki-laki. Jadi memang ketika si Laksmi ini kemudian menawarkan dirinya untuk membantu si Panji menyetrikakan kemeja, pada saat itulah si Panji ini mungkin merasa bahwa itu adalah kesempatan pertama dia untuk bisa memperhatikan sosok Laksmi ini dari dekat. Dan sejak hari itu, menurut si Laksmi, apa-apa si Panji ini sudah mulai mintanya ke si Laksmi. Jadi kalau misalkan dia minta kopi, dia minta diambilin makanan, dia minta disetrikain nih bajunya, itu semuanya udah kepengennya sama si Laksmi. Dia udah nggak pernah nyuruh-nyuruh si Mbak Arni lagi gitu. Dan sejak saat itu juga menurut si Laksmi mereka ini semakin sering ngobrol, jadi sering cerita. Kemudian si Panji ini jadi sering curhat. Ya tipikal cowok yang banyak modusnya, yang kemudian menceritakan bahwa kondisi rumah tangga saya ini sedang berantakan dengan istri saya gitu kan. Dia menceritakan bahwa pada saat itu keadaan rumah tangganya yang sudah cukup lama tidak memiliki keturunan adalah keinginannya si Citra. Padahal kan enggak, mereka nggak punya anak sekian lama kan bukan karena keinginannya si Citra, tapi kan emang belum dikasih sama Tuhan. Ya semua itu diceritakan oleh si Panji untuk mengambil hatinya si Laksmi. Dan pada saat itu Laksmi yang memang polos, ya percaya aja gitu. Jadi dari semua yang diceritakan oleh Panji kepada si Laksmi ini mengambil kesimpulan sendiri bahwasanya
Oke, ternyata Mbak Citra ini adalah orang yang egois, orang yang lebih mementingkan pekerjaannya sendiri dibandingkan dengan suaminya sendiri. Apalagi dia sampai tidak mau memiliki seorang anak hanya karena agar waktu kerjanya tidak terganggu. Karena itu yang dimasukkan oleh si Panji ke dalam pikirannya si Laksmi, itu yang dikatakan, dan Laksmi percaya. Jadi karena semua omongan-omongan yang dimasukin si Panji ke dalam otaknya si Laksmi saat itu ya, menurut si Laksmi sejak saat itu dia melihat Citra ini jadi sebel gitu. Maksudnya awalnya kan si Laksmi ini menilai bahwa Citra itu adalah sosok yang sangat dia hormati, yang sangat dia hargai, kan dia baik. Tapi ketika dia termakan oleh omongan si Panji, si Laksmi ini mulai menganggap bahwa si Citra ini adalah orang yang egois, orang yang munafik. Dia berpura-pura menjadi istri yang tersakiti gitu ya, padahal dia yang menyakiti suaminya. Jadi pada saat itu si Laksmi ini jatuhnya memang lebih pro ke Panji ya daripada ke si Citra. Bahkan si Laksmi ini sendiri cerita bahwa dia sempat bertengkar sama Mbak Arni, ART senior yang ada di rumah itu, hanya karena waktu itu Mbak Arni itu mulai mencurigai kedekatan antara Laksmi dan si Panji. Jadi waktu itu kata si Laksmi, Mbak Arni ini memperingatkan Laksmi supaya jangan terlalu dekat dengan Pak Panji. Pak Panji itu suaminya Mbak Citra loh. Nah, mendapatkan peringatan seperti itu dari Mbak Arni, si Laksmi ini kayak marah gitu kan, maksudnya kayak nggak terima, ini apa-apaan kok saya dituduh seperti itu gitu kan. Dan pada saat itu kata si Laksmi, ketika mereka bertengkar hebat, kebetulan si Citra maupun Panji lagi nggak ada di rumah. Jadi memang akhirnya nggak ada yang tahu kalau mereka ini bertengkar. Dan pada saat itu yang membuat si Laksmi ini sangat marah adalah ketika Mbak Arni ini bilang bahwasanya Laksmi itu harus tahu diri, karena selama ini yang mengangkat derajat si Laksmi menjadi orang ningrat itu adalah si Citra. Jadi jangan mengkhianati apa yang sudah diberikan oleh orang lain gitu kan. Jadi si Mbak Arni ini kekeh berusaha untuk menuduh si Laksmi ini mau ngedeketin si Panji. Dan pada saat itu si Laksmi itu mengakunya sih dia nggak punya pikiran ke sana. Jadi dia marahlah saat dituduh seperti itu kan sama Panji. Dan ketika Panji pulang, ceritalah akhirnya si Laksmi ini kepada si Panji begini gitu kan, terhadap semua tuduhan yang diberikan oleh Arni kepada diri dia waktu itu. Laksmi itu nggak terima dituduh seperti itu gitu. Dan si Laksmi ini bilang ke saya bahwa dia sakit hati diomongin gitu. Dia awalnya yang nggak punya pikiran ke sana karena sakit hati dengan tuduhan tersebut, pada akhirnya memiliki pikiran ke sana. Kan ngaco ya. Meskipun sebenarnya si Citra ini waktu bertengkar dengan Mbak Arni ya, dia ini bersikeras mempertahankan prinsipnya pada saat itu bahwa saya nggak deketin Pak Panji loh. Pak Panji yang ngedeketin saya nggak pernah ada niat mau ngerebut Pak Panji dari Ibu Citra. Dan pada saat itu si Mbak Arni kan, oh kamu udah kemakan ya sama omongannya Pak Panji. Dia akhirnya menceritakan kan hal-hal yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut, bahwa Pak Panji dan si Citra ini udah lama menikah, kemudian nggak dikasih anak ya bukan karena Ibu Citra yang mau, tapi memang karena Ibu Citra ini memiliki kelainan kan, dan memang belum diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki anak gitu. Pokoknya kenyataan bahwa si Panji ini jarang pulang dan lain-lain. Tapi ya meskipun begitu si Laksmi ini nggak percaya. Dia udah terlanjur meletakkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Pak Panji. Jadi dia bodo amat, saya nggak percaya sama kamu gitu. Dan pada saat si Panji pulang, ngadulah kan si Laksmi ini kepada si Panji. Karena memang posisinya kan pada saat itu Laksmi dan Panji ini sudah akrab. Nah pada saat itu si Laksmi ini cerita bahwa dia dituduh mendekati si Panji kan. Dan dia juga sebenarnya khawatir gimana ya kalau misalkan Mbak Yu Citra ini lebih percaya dengan omongan Mbak Arni daripada dengan saya gitu kan. Si Laksmi ini takut si Citra nantinya marah dan gak jadi ngangkat si Laksmi ini jadi adik angkatnya waktu itu. Intinya si Laksmi ini takut derajatnya turun lagi lah menjadi babu gitulah ya. Nah waktu itu entah gimana akhirnya si Panji ini nyambung lah, kalau kamu mau terus jadi orang ningrat ada caranya satu. Nah si Laksmi ini kan penasaran dong, apa? Kamu jadi gundik saya. Nanti suatu hari ketika waktunya memungkinkan, kamu saya nikahi. Dengan begitu caranya, derajat kamu akan selamanya terangkat menjadi wanita ningrat. Dan yang saya sesalkan adalah pada akhirnya si Laksmi ini menyambut ajakan perselingkuhan yang ditawarkan oleh Panji saat itu. Dan alasan Laksmi kepada saya, kenapa pada akhirnya dia menyetujui perselingkuhan tersebut, karena dia sakit hati dengan tuduhan yang diberikan oleh Mbak Arni kepadanya. Jadi seolah si Laksmi ini ingin membuktikan bahwa perempuan seperti saya meskipun tidak dilahirkan dari keluarga yang benar-benar ningrat gitu kan, saya juga bisa kok menarik hati pria ningrat.
Ya kurang lebih seperti itu yang diceritakan oleh Laksmi kepada saya. Dan menurut ceritanya si Laksmi ya, sosok perempuan yang mungkin baru pertama kalinya merasakan jatuh cinta sebesar itu kepada seorang pria, yang pada saat itu secara terang-terangan mengajak dia berselingkuh di dalam rumah yang ditempati oleh istrinya juga. Si Laksmi ini bilang bahwa si Panji itu adalah pria yang gagah gitu, dalam artian ya dia bisa memberikan apapun yang Laksmi mau, dan mereka sering memanfaatkan waktu berduaan gitu kan, setiap kali si Citra ini nggak ada di rumah, setiap kali Citra kerja gitu. Dan sebenarnya Mbak Arni tahu ya gimana pun kan mereka serumah. Kalau ngelihat si Panji maupun si Laksmi berduaan kan pasti otomatis si Arni juga ngelihat, karena gimana pun mau disembunyikan gimana pun kalau yang namanya serumah ya pasti kelihatan kan. Cuman waktu itu si Panji sama si Laksmi ini kayak bodo amat, kayak nggak peduli. Jadi menurut si Laksmi, si Panji ini pernah cerita ke dia bahwa dia pernah mengancam si Mbak Arni untuk nggak cerita apa-apa ke si Citra. Jadi pada saat itu mungkin Mbak Arni yang masih takut, ya masih ketakutan barangkali dipecat atau di apa-apain gitu kan, ya akhirnya nurut. Dia nggak cerita apapun ke Citra, bahwa dia sering ngeliat Panji dan si Laksmi ini berduaan setiap kali Citra nggak ada di rumah. Dan hubungan yang terjalin antara Panji dan Laksmi ini seperti halnya dua anak muda yang baru pacaran ya. Jadi nggak bisa jauh gitu. Dikit-dikit saling ngelirik, senyum-senyum gitu. Bahkan mereka melakukan hal tersebut, maksudnya saling lirik, saling senyum satu sama lain itu ketika si Citra juga berada di satu ruangan dengan mereka. Tanpa Citra sadari, waktu berjalan ya, semua hal yang menjadi tanggung jawabnya si Citra itu sudah diambil alih oleh si Laksmi. Mulai dari menyiapkan baju untuk kerja, mulai dari membuatkan sarapan, membuat kopi, membuat wedang jahe, itu semua sudah di-tackle sama si Laksmi. Dan saat itu Citra nggak berpikiran yang macam-macam ya. Waktu itu si Citra ini hanya berpikir bahwa oh si Laksmi baik ya membantu saya yang memang sibuk, lagi sibuk-sibuknya dengan urusan kerjaan gitu. Dan saya sempat nanya ke Laksmi, kamu sadar nggak sih kalau apa yang kamu lakukan itu menyakiti hati Citra? Dan waktu itu jawaban yang diberikan oleh Laksmi adalah, saya tahu kok. Tapi saya sudah terlanjur lebih sakit hati dengan tuduhan yang diberikan Arni kepada saya waktu itu. Itu adalah sebuah jawaban yang sampai detik ini nggak bisa saya terima dari sosok Laksmi. Saya terang-terangan ngomong ke Laksmi waktu itu bahwa nggak ada hal yang bisa dibenarkan dalam sebuah perselingkuhan, Mi. Kamu dari awal memang udah suka sama Mas Panji kan, tapi kamu menyalahkan orang lain, kamu jadikan kambing hitam agar kamu bisa membenarkan perasaan kamu terhadap Mas Panji. Hati kamu kotor. Saya terang-terangan bilang seperti itu kepada Laksmi, karena memang ya pada kenyataannya itulah yang saya lihat, itulah yang saya rasakan dari entitas si Laksmi ini. Lalu bagaimana prosesnya ketika si Laksmi ini pada akhirnya setuju dengan rencana si Panji untuk menyingkirkan Citra, menggunakan ramuan-ramuan yang mereka dapatkan pada saat itu untuk merusak kesehatannya si Citra. Jadi si Laksmi ini menceritakan segala sesuatunya dengan detail ya. Pada waktu itu perselingkuhan yang terjadi antara Panji dan juga si Laksmi ini kan berjalan dengan liar ya. Mereka benar-benar nggak punya batasan sama sekali. Jadi pada saat itu akhirnya si Laksmi ini hamil. Dia muntah-muntah kan di rumah itu. Awalnya dia kira sakit mungkin kan. Ketika dia memeriksakan diri di sebuah mantri, dinyatakan bahwa si Laksmi ini sedang hamil muda. Sebenarnya si Laksmi seneng dong, seneng dia hamil waktu itu. Cuman di balik itu semua dia juga ngerasa panik gitu. Ya dia bertanya-tanya sekiranya Mas Panji seneng nggak ya kalau tahu saya hamil gitu, atau jangan-jangan dia nantinya marah gitu, karena kan mereka gimana pun selingkuh kan, hubungan mereka nggak legal. Dan ketika akhirnya si Laksmi ini bercerita tentang kehamilannya kepada si Panji, bener aja Panji ngamuk, dia marah, dia sampai bilang kalau si Laksmi ini, kamu yang nggak ngejaga kok bisa sampai hamil gitu kan. Sampai si Panji ini memberikan sebuah tuduhan kepada Laksmi. Waktu itu dia bilang, kamu sengaja hamil biar kamu bisa menguasai saya. Nah karena omongan tersebut pada akhirnya si Laksmi ini sempat ngambek kan sama si Panji. Dia nggak mau ngomong sama Panji. Mereka nggak saling tegur sapa waktu itu, nggak saling deket-deketan ya, sekitar 3 atau 4 hari lah kata si Laksmi. Nah setelah 3-4 hari itu berlalu, entah kenapa akhirnya si Panji ini ngetok pintu kamar dia waktu malam-malam. Si Citra mungkin sudah tidur. Dan pada saat itulah si Panji ini kemudian membicarakan mengenai rencana yang dia miliki terhadap si Citra.
Dan pada saat itu si Laksmi ini bercerita bahwa si Panji ini mengajak Laksmi untuk melakukan satu hal kepada Citra. Dan jika si Laksmi ini setuju untuk melakukan hal tersebut, Panji ini berjanji bahwa dia akan menikahi si Laksmi dan dia akan bertanggung jawab terhadap calon bayi yang ada di dalam perutnya si Laksmi. Dan pada saat itu si Laksmi ini galau dong. Di satu sisi dia harus melakukan hal yang jahat, tapi di satu sisi dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan pada saat itu ketika dia mempertimbangkan, si Panji juga membujuk dia mati-matian gitu kan. Ya akhirnya si Laksmi ini setuju untuk melakukan hal tersebut. Dan hal yang harus dilakukan oleh Laksmi sejak saat itu sampai seterusnya adalah meracuni si Citra secara pelan-pelan. Jadi ceritanya waktu itu ya, kata si Laksmi, dia ini ikut dengan Panji pergi ke sebuah tabib yang jauh memang dari kota tempat di mana mereka tinggal. Memang si Panji ini sengaja mencari tabib yang jauh supaya nggak ada yang mengenali mereka kan waktu itu. Nah di tabib tersebut si Panji ini menceritakanlah niatnya pada saat itu bahwa dia ingin membunuh seseorang dengan minuman yang sekiranya tidak akan menimbulkan kecurigaan dari orang-orang kan. Istilahnya membunuh dengan perlahan. Dan waktu itu tabib tersebut memberikan beberapa bungkus banyak ya, dia ada kayak satu bal gitu, dibungkus tipis-tipis kemudian ditumpuk gitu ya. Nah kemudian tabib tersebut memberikan bungkusan tersebut kepada si Panji, menyuruh si Panji untuk meminumkan ramuan tersebut 1 kali 1 hari kepada orang yang memang dituju gitu kan. Dan setelahnya barulah mereka membayar obat tersebut dan pulang ke rumah. Nah di rumah si Panji ini langsung gercep. Ketika si Citra pulang dari kerjaannya gitu ya, Panji ini langsung ngomong lah ke si Citra waktu itu. Nah si Laksmi ini posisinya ada di dekat mereka nih, jadi kan si Laksmi ini pura-pura kayak ya dia dan Panji nggak ada hubungan apa-apa. Jadi misalkan mereka saling deketan juga ya nggak ada masalah gitu kan. Jadi waktu itu si Panji ngomong lah sama si Citra, Cit, ini saya dapat ramuan obat ini dari ibu, maksudnya dari mertuanya si Citra ya. Obat ini fungsinya untuk menyuburkan kandungan, buat menyehatkan rahim kamu. Kalau kamu mau, kamu minum 1 hari 1 kali. Nah pada saat itu si Citra kan yang memang memiliki keinginan yang sangat besar untuk bisa hamil, ya pasti setuju-setuju aja dong. Tapi pada saat itu ada pergulatan di hatinya Laksmi ketika mendengar percakapan mereka. Waktu itu kan si Panji pernah bilang kepada si Laksmi bahwa si Citra ini kan adalah sosok yang nggak mau hamil sejak awal kan. Tapi kenapa ketika diberikan obat oleh Panji yang alasannya untuk menyuburkan kandungan, kenapa si Citra mau? Kalau si Citra mau kan berarti si Citra ini pengen hamil dong. Berarti apa yang diceritain sama Panji di awal kepada si Laksmi ini bohong dong gitu kan. Jadi si Laksmi ini kayak ngerasa, oh saya dibohongin nih gitu kan. Cuman waktu itu si Laksmi nggak ngomong apa-apa. Nah setelah percakapan yang terjadi antara si Panji dan juga si Citra ini selesai gitu ya, obatnya sudah disimpan dan sudah disetujui oleh si Citra bahwa dia akan meminum obat tersebut sehari sekali gitu kan. Barulah si Citra dan si Panji ini kemudian bertengkar di dalam kamar. Nah di dalam kamarnya si Laksmi, si Panji dan si Laksmi ini bertengkar dengan suara yang mereka tahan nih, maksudnya supaya jangan ada yang dengar gitu kan. Tapi emosionalnya di situ tetap kerasa ya saat pertengkaran tersebut terjadi. Jadi si Laksmi ini mempertanyakan dong, kamu bohong sama saya sejak awal. Kamu bilang si Citra yang gak mau punya anak, tapi kenapa dia mau minum obat yang kamu beri alasan sebagai obat penyubur kandungan gitu. Itu berarti kan si Citranya mau hamil sejak awal gitu kan. Akhirnya si Panji ini ngaku lah bahwa iya memang saya bohong sejak awal ke kamu, bahwa si Citra itu bukan nggak pengen punya anak, tapi nggak bisa punya anak, dia nggak bisa memberikan saya keturunan gitu kan. Dan alasan si Panji waktu itu juga bahwa saya berbohong ke kamu ya memang tujuannya karena saya pengen ngambil hatinya kamu, karena saya benar-benar suka sama kamu, saya pengen saya pengen buat gimana caranya kamu itu kasihan sama saya supaya saya bisa lebih dekat sama kamu, bisa ngobrol lebih banyak sama kamu. Ya intinya si Panji ini kembali mengeluarkan jurus-jurus basa-basinya gitu ya kepada si Laksmi, yang pada akhirnya juga ya kemakan lagi sama omongannya si Panji kan. Yang awalnya marah jadi akhirnya oh so sweet, jadi kamu berbohong demi saya. Dan meskipun sempat merasa kecewa karena sudah dibohongi, si Laksmi ini tetap menjalankan apa yang disuruh oleh si Panji pada saat itu, yakni memberikan ramuan jamu yang mereka dapatkan dari tabib tadi sehari sekali kepada Citra untuk menurunkan kondisi kesehatannya secara perlahan. Jadi waktu itu si Laksmi ini menjadi satu-satunya orang yang ditugaskan oleh si Panji untuk membuat gitu ya, menyeduh jamu tersebut di cangkir
kemudian mengantarkannya kepada si Citra dan memastikan agar si Citra menghabiskan minuman tersebut. Pokoknya si Panji itu sempat pesan ke Laksmi ya, katanya si Laksmi, jangan pergi dari depan Citra kalau misalkan kamu belum melihat cangkir yang kamu bawa itu habis diminum oleh si Citra. Dan di awal-awal bulan pertama, kata Laksmi, sebenarnya belum terlalu kelihatan nih efek dari obat yang mereka berikan kepada Citra waktu itu. Jadi si Citra ini masih sekedar ya muntah-muntah sekali dua kali gitu. Kemudian sering pingsan, terus sering mengeluh kepalanya sakit, pusing gitu kan. Cuman ketika menginjak bulan ketiga dan bulan keempat, kata Laksmi, mulai terlihat perubahan yang signifikan pada diri si Citra. Jadi Citra ini mulai sering muntah darah, kemudian dia ini badannya jadi kurus kering gitu ya, rambutnya sering rontok, kemudian ada kebotakan gitu ya di bagian ubun-ubunnya, dan semua itu disaksikan oleh Laksmi sendiri. Bahkan si Laksmi ini masih sanggup loh mengantarkan jamu-jamu berikutnya di hari-hari berikutnya, meskipun dia menyaksikan sendiri bagaimana menderitanya Citra saat itu, menahan sakit dari efek obat yang dia berikan kepadanya. Jadi dari apa yang saya lihat dari residual memorinya si Laksmi ketika dia bercerita ya, si Citra ini sebenarnya dulunya sering banget curhat sama si Laksmi. Ketika dia merasa, badan saya kenapa ya Mi, kok saya ngerasa makin lemes ya sekarang ya Mia gitu. Jadi dia sempet curhat tentang kondisinya saat itu kepada si Laksmi gitu. Dan kadang si Laksmi ini sedang menyisir rambutnya si Citra gitu, membantu menyisir dari belakang. Dan si Laksmi ini yang menyaksikan sendiri bagaimana rambut-rambut tersebut rontok di atas tangan dia. Kemudian dia pintal rambut-rambut yang rontok tersebut untuk dia buang nantinya gitu kan. Jadi si Laksmi ini seperti apa ya? Benar-benar pagar yang makan tanaman. Dia menyaksikan sendiri bagaimana menderitanya Citra, dia menyaksikan sendiri bagaimana sakitnya Citra, tapi seperti dia denial bahwa semua yang dialami oleh Citra pada saat itu adalah karena perbuatan dia juga. Dan saat gambaran ketika si Laksmi ini membantu menyisirkan rambut si Citra waktu rontok itu ya, menurut saya itu sangat-sangat menyentuh hati saya. Saya sampai bilang ke Laksmi bahwa, apa kamu nggak ngerasa bersalah sama sekali sama si Citra? Dan waktu itu si Laksmi menjawab, rasa keinginan saya untuk memiliki Pak Panji sebagai suami dan ayah dari calon anak saya itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan rasa bersalah saya saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, si Laksmi ini kan nggak tahu ya bahwasanya si Citra pada akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada kondisi badan dia pada saat itu. Dan yang belum tahu mungkin kalian bisa nonton dulu ke cerita yang berjudul Citra. Itu adalah point of view yang terjadi pada diri Citra ya. Jadi pada saat itu si Citra ini merasa bahwa kok Mbak Ayu Citra ini agak berubah ya dengan saya gitu. Awalnya kan cheerful gitu, tiap ketemu si Laksmi nyapa Noel gitu kan, setiap kali papasan di rumah gitu. Dan belakangan kok si Citra ini kayak agak acuh gitu sama saya gitu. Tapi pada saat itu si Laksmi nggak punya pikiran bahwa si Citra ini udah tahu ya tentang kondisinya pada saat itu. Dia masih belum berpikir bahwa Citra ini sadar kalau selama ini Laksmi dan Panji itu sudah meracuni dia secara pelan-pelan. Bahkan si Laksmi ini juga nggak sadar kalau misalkan suatu malam ketika dia sedang berduaan dengan Panji di kamar, malam itu si Citra sudah memergoki dia dan melihat apa yang mereka berdua lakukan di kamar tersebut. Ingatkan kejadian tersebut. Dan si Laksmi ini baru tahu ketika saya menceritakan hal tersebut kepada Laksmi, dan Laksmi kaget. Dan pada saat itu si Laksmi baru bilang bahwa, oh, akhirnya saya mengerti apa maksud kalimat dari Mbak Ayu Citra waktu dia bilang pada saya bahwa dia akan memaafkan apapun yang terjadi pada diri dia nantinya. Jadi pada saat si Citra mengucapkan kalimat tersebut kepada Laksmi ya, menurut Laksmi, dia tiba-tiba saja merasa badannya tuh kayak bergetar dan jantungnya tuh kayak berdegup sangat kencang. Dia kayak baru sadar bahwa selama ini dia sudah melakukan hal yang gak bener nih gitu. Seharusnya dia gak boleh ngelakuin itu kepada orang yang sudah baik sama dia. Cuman kan sudah terlanjur. Kondisi kesehatan si Citra sudah berada di titik paling rendah waktu itu. Dan kalaupun mau mundur, si Laksmi gak akan bisa mundur. Jadi si Laksmi ini benar-benar baru tahu kalau ternyata si Citra sudah mengetahui semua kejahatan dia, bahwa selama ini Laksmi lah yang sudah meracuni dia dan membunuh dia pelan-pelan gitu kan. Laksmi baru tahu setelah dia meninggal loh. Laksmi baru tahu setelah dia sekian lama terkait entitasnya dengan si Citra. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa Laksmi ini menjadi orang pertama yang menemukan Citra ini meninggal dunia ya.
Jadi seperti kebiasaan sebelum-sebelumnya gitu ya, Laksmi ini memang sangat dipercaya, ditugaskan oleh si Panji untuk mengurus segala sesuatunya tentang si Citra. Jadi ketika sore, ketika harus menutup jendela kamar, si Laksmi ini melakukan hal tersebut seperti hari-hari sebelumnya. Jadi si Laksmi ini masuk ke kamarnya si Citra yang memang tidak pernah dikunci kan ya, bertujuan untuk menutup jendela kan waktu itu. Tapi ketika dia masuk, ketika dia baru melihat ke arah samping ranjangnya si Citra ya, waktu itu dia bilang dia melihat banyak sekali muntahan yang tercecer di lantai. Waktu itu memang muntahannya adalah air, tapi airnya itu berwarna kuning kehijauan gitu. Dan dia pada saat itu sadar bahwa wah ini kayaknya Mbak Ayu baru muntah gitu kan. Dan pada saat melihat muntahan tersebut, si Laksmi ini kan ingin memastikan bahwa si Citra ini dalam keadaan baik-baik saja gitu kan ya. Dan ketika si Laksmi ini menoleh ke arah si Citra yang pada saat itu sedang memunggungi dia, posisinya ya sedang menyelimuti badannya dan memunggungi si posisinya Laksmi. Pada saat itu si Laksmi ini memperhatikan dengan sangat detail bahwa kok kayaknya nggak ada gerakan Mbak Citra ini nafas gitu. Kan kalau orang tidur kemudian masih bernafas kan kita bisa ngelihat badannya naik turun gini ya. Gitu ya. Ya ada gerakannya gitu. Nah pada saat itu si Laksmi bilang dia nggak ngelihat gerakan itu sama sekali. Jadi benar-benar flat, kaku gitu. Nah waktu itulah si Laksmi kemudian panik. Karena menurut dia meskipun selama ini dia sadar bahwa dia meracuni si Citra pelan-pelan ya, dia tidak menyangka bahwa rasa kehilangan itu akan menghantam diri dia juga pada saat itu. Jadi ketika dia menyadari bahwa si Citra ini udah berhenti bernafas, dia langsung lari ke arah Citra, kemudian membangunkan si Citra kan Mbak Ayu gitu kan. Tapi pada saat itu kata Laksmi, badannya Citra ini sudah kaku, sudah tidak hangat, sudah dingin gitu. Dan kemungkinan memang Citra ini sudah meninggal dalam waktu yang sekitar beberapa jam yang lalu sebelum si Laksmi itu masuk menemukan dia. Dan kondisi Citra ketika dia ditemukan meninggal oleh Laksmi, ada cairan hitam kental yang keluar dari mulutnya waktu itu. Jadi posisi dia kan berbalik seperti ini ya. Jadi cairan tersebut keluar dari sela-sela sudut bibirnya kemudian menetes mengotori bantalnya. Dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pada saat itu Citra meninggal dunia, si Laksmi ini nggak tahu kenapa tangisannya pecah begitu saja. Meskipun dia tahu bahwa dia yang ngeracunin si Citra gitu. Dia tahu kalau suatu hari Citra pasti meninggal karena obat tersebut kan. Dan itu memang tujuan dia juga Panji. Tapi ketika dia melihat pada akhirnya si Citra itu meninggal gitu ya, di depan matanya dia, si Laksmi ini malah nangis. Kan aneh. Dia nangis, dia bangunin, dia berusaha untuk membangunkan si Citra gitu kan. Dan Laksmi itu bilang, dia baru sadar pada saat itu bahwa apa yang dilakukannya terhadap Citra itu adalah sesuatu yang salah. Dan sebenarnya mendengarkan ceritanya si Laksmi ini menjadi sesuatu yang dilema buat saya. Di satu sisi saya sangat marah dengan adanya sebuah perselingkuhan ya. Tapi saya juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan si Laksmi yang memang sangat polos anaknya. Dia masih muda, dia polos dan baru jatuh cinta dengan seorang pria yang manipulatif. Tapi pada saat itu saya bilang ke Laksmi ya, bahwasanya sampai kapanpun kamu gak akan bisa membalas kebaikan si Citra. Kamu gak bisa membayangkan rasa sakit yang Citra harus lewati setiap kali dia selesai minum jamu yang kamu kasih. Kamu gak akan bisa bayangin seberapa sakit yang kamu sebabkan kepada Citra, baik fisik maupun mental, atas apa yang kamu lakukan kepada si Citra. Kamu gak akan bisa membalas itu semua. Gak ada cinta yang bisa dibenarkan kalau misalkan posisinya harus mengorbankan orang lain. Jadi selepas Citra ini meninggal dunia ya, menurut Laksmi dia masih tinggal di rumah Citra tersebut. Tapi statusnya pada saat itu adalah sebagai adik angkatnya si Citra, bukan sebagai istrinya Panji. Nah waktu itu kan si Panji sempat berjanji kepada si Laksmi bahwa dia akan menikahi Laksmi kan sepeninggalnya si Citra. Tapi pada saat itu setelah si Citra meninggal, sebulan, 2 bulan berlalu, itu kok kayak nggak ada kabar nih si Panji bakal nikahin saya gitu kan menurut ceritanya si Laksmi. Dan padahal waktu itu si Laksmi ini kan perutnya kan semakin gede gitu ya, semakin kelihatan karena
karena kandungannya semakin besar. Dan keadaan tersebut rupanya kemudian disadari oleh ibunya si Panji. Jadi ketika si Citra ini meninggal, otomatis kan ibunya si Panji ini sering main ke rumahnya kan untuk memastikan bahwa kondisi anaknya baik-baik aja. Dan sebenarnya setelah beberapa bulan si Citra ini meninggal dunia, ibunya Panji ini sudah menyediakan jodoh lain untuk putranya pada saat itu. Jadi dia ingin menjodohkan si Panji dengan salah seorang putri dari kenalannya yang juga berdarah biru waktu itu, dari keluarga Ningrat lah katakan. Tapi ketika ibunya si Panji ini kemudian datang, kemudian ketemu dengan Laksmi ya, waktu itu Laksmi cerita bahwa ibunya Panji ini ngeliatin dia dari atas sampai bawah nih. Kayaknya dia sadar bahwa ini perempuan kok perutnya besar ya, kayak orang hamil gitu kan. Sedangkan di rumah tersebut yang waktu itu laki-laki kan cuman anaknya doang, si Panji. Gak mungkin dong dia hamil sama si supir kan gitu. Jadi waktu itu marahlah si ibunya si Panji kan terhadap si Panji. Waktu itu dia menekankan kepada si Panji bahwa selesaikan urusan kamu sama perempuan ini, jangan sampai ibu marah. Ibu sudah mencarikan jodoh yang lain untuk kamu dari keluarga Ningrat. Jadi ibu gak mau ada cerita kamu punya hubungan dengan perempuan ini. Karena menurut ibunya si Panji, meskipun statusnya si Laksmi pada saat itu adalah adik angkat dari Citra, kemudian dia juga mendapatkan status Ningrat karena keputusan Citra mengangkat dia sebagai adik tadi ya secara legal. Menurut ibunya si Panji ya terserah, itu nggak akan bisa merubah darahnya si Laksmi. Laksmi bukan darah biru. Meskipun sekarang statusnya sudah Ningrat gara-gara diangkat menjadi adik oleh si Citra gitu kan. Pokoknya ibu Panji ini marah-marah lah, dia nggak mau tahu. Dia bilang sama anaknya, selesai urusan ini, ibu nggak mau ya nanggung malu gitu. Dan si Panji ini memang tipe-tipe pria yang nggak punya pendirian ya. Jadi dia disodok sana kena, disodok sini kena gitu. Dia nggak punya pendirian sama sekali. Ketika dia mendapatkan tekanan semacam itu dari ibunya, ibunya yang marah karena dia memiliki hubungan dengan si Laksmi yang dianggapnya bukan siapa-siapa gitu kan. Kemudian di sisi yang lain si Panji juga didesak oleh Laksmi untuk segera nikahin dia karena perutnya udah makin gede gitu kan, malu sama orang. Akhirnya si Panji ini mengambil jalan pintas. Kemudian si Laksmi ini bercerita bahwa di suatu hari Laksmi ini situasinya sedang mencuci piring di wastafel. Nah, ketika dia sedang mencuci itu kan otomatis suara air yang jatuh ke dalam wastafel kan membuat suara langkah kaki orang yang mungkin lewat di belakang dia kan gak kedengeran gitu kan. Jadi Laksmi ini sama sekali gak sadar bahwa pada saat itu ada Panji yang menghampiri dia dari belakang. Dan menurut si Laksmi, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan itu menusuk di punggungnya waktu itu. Dan dari apa yang diceritakan oleh si Laksmi, saya bisa melihat gambaran bahwa pada saat itu si Panji menusukkan sebuah pisau yang sangat panjang, yang mungkin ada kali segini. Pisau tersebut ditusukkan di pinggangnya si Laksmi ya. Jadi perut bagian tengah dekat tulang rusuk di situ. Dari posisi belakang ditusuk sampai mentok, sampai gagangnya itu mentok gitu di pinggangnya si Laksmi. Jadi yang saya lihat saat itu, mohon maaf ya, darah itu langsung mengucur dari luka tersebut dan juga dari mulutnya si Laksmi. Dan pada saat itu si Laksmi ini masih bisa merasakan bahwa si Panji itu kemudian memeluknya dari belakang dan bilang, maafkan aku Laksmi, aku mencintaimu. Tapi sejak awal aku tahu kalau kita tidak akan pernah bisa bersatu. Bukan dari rahimmu aku mengharapkan seorang anak, Mi. Bukan dari rahim wanita jalang seperti kamu. Dan kata Laksmi ketika dia mendengarkan ucapan Panji tersebut ya, sambil menahan sakit yang dia rasakan dengan darah yang mengucur sangat deras dari mulut dan dari sumber lukanya. Waktu itu si Laksmi ini benar-benar marah. Kalau dia sanggup, seandainya dia masih punya tenaga saat itu, Laksmi bilang dia rasanya pengen menghantamkan piring yang saat itu ada di depan dia ke atas kepalanya si Panji. Tapi dia nggak bisa, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saat itu si Laksmi ini benar-benar nyesel sekali bahwa selama ini dia sudah melakukan banyak hal hanya untuk seorang pria yang tidak punya pendirian seperti halnya Panji, yang pada akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah dia gitu. Laksmi sampai bilang bahwa seharusnya dia sadar sejak awal ketika si Panji sanggup membunuh istrinya sendiri, maka dia akan sanggup untuk membunuh orang lain setelahnya. Jadi dari yang saya lihat, Laksmi ini meninggal tidak lama setelah dia ditusuk oleh Panji. Si Laksmi ini jatuh tersungkur di atas lantai dalam keadaan bersimbah darah dan dalam keadaan pisau itu masih menancap di punggungnya ya. Dan menurut cerita si Laksmi, karena gambaran yang saya dapat tidak sampai ke sana ya,
Menurut ceritanya si Laksmi, pada saat itu dia dikuburkan di pekarangan rumah dari Panji tersebut. Dan pada saat itu Mbak Arni dan supir mereka tahu bahwa si Laksmi dikuburkan di sana. Panji terang-terangan mengubur badan jasadnya si Laksmi itu di pekarangan rumahnya. Dan semua orang yang bekerja di rumah tersebut tahu. Tapi nggak ada satupun yang berani mengungkapkan hal tersebut kepada polisi atau kepada orang lain. Nggak ada yang berani. Karena pada dasarnya memang Panji ini berasal dari keluarga yang berstatus ningrat dan memiliki power yang cukup besar di kota tersebut. Jadi mereka nggak berani macem-macem. Dan yang menyedihkan dari sosok Laksmi adalah ketika dia bilang bahwa dia tidak memiliki saudara di Indonesia. Dia tidak memiliki orang tua di Indonesia. Dia tidak memiliki siapa-siapa yang dia kenal di Indonesia kan. Jadi ketika kemudian dia hilang, dia dibunuh dan dikuburkan begitu saja oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada orang yang merasa kehilangan Laksmi. Satu-satunya orang yang peduli terhadap Laksmi itu hanya Citra. Dan sayangnya karena keserakahan Laksmi, Citra disingkirkan lebih dulu oleh dia. Rasa dingin, rasa kesal, rasa marah itulah yang dirasakan oleh Laksmi kepada Panji saat itu. Sementara rasa menyesal dan rasa bersalah itulah rasa yang kemudian dirasakan oleh si Laksmi kepada si Citra pada saat itu. Dan mungkin itulah alasan kenapa energi dari si Laksmi dan juga energi si Citra ini saling terkait satu sama lain ya. Hubungan mereka ini sebenarnya complicated. Jadi kayak benci tapi sayang gitu. Citra yang benci sama si Laksmi setelah dia tahu bahwa Laksmi ini sudah merebut suaminya, sudah menghancurkan rumah tangganya, sudah membalas kebaikannya dengan sesuatu yang jahat gitu kan. Tapi di satu sisi si Citra ini seperti tidak bisa membuang rasa sayangnya kepada Laksmi, karena dia tahu benar bagaimana masa lalunya si Laksmi dulu ketika kecil. Dia tidak pernah disayang oleh orang lain gitu kan. Laksmi yang dijual oleh orang tuanya sendiri, kemudian dijadikan budak oleh orang-orang gitu. Jadi si Citra ini kayak ngerasa dia benci tapi sayang sama si Laksmi. Dan begitu juga dengan Laksmi. Dia benci dengan si Citra karena dia merasa dia tidak bisa memiliki Panji gara-gara ada Citra gitu kan. Dia merasa bahwa si Citra ini gak pantas buat dapetin Mas Panji, yang pantas itu saya. Tapi di satu sisi yang lain juga si Laksmi ini tidak bisa memungkiri kalau dia sayang sama si Citra. Gimana pun satu-satunya orang yang pernah memperlakukan Laksmi selayaknya manusia hanya Citra. Yang tidak pernah memanfaatkan Laksmi hanya Citra. Jadi pada saat itu keterikatan mereka satu sama lain antara benci dan sayang itu yang kemudian mungkin membuat mereka tidak bisa melepaskan satu sama lain sampai akhirnya energi mereka saling terikat sampai sekarang. Dan itu adalah keseluruhan dari kisah mengenai Citra dan Laksmi, dan ini merupakan kelanjutannya yang merupakan point of view dari si Laksmi ya. Kalau misalkan di antara kalian yang ada gregetan ketika menyimak kisah dari si Laksmi ini, kalian gak sendirian karena saya juga merasakan hal yang sama. Seperti halnya yang saya bilang sebelumnya ya, bahwa tidak ada cinta yang benar ketika cinta tersebut harus mengorbankan orang lain di dalamnya. Bahwa tidak ada yang bisa dibenarkan dalam sebuah perselingkuhan. Kalau ada cinta yang pada saat itu mungkin sedang kamu jalani, tapi kemudian cinta tersebut menyakiti diri kamu sendiri atau menyakiti orang lain, maka itu bukan cinta. Karena banyak orang yang kemudian berlindung di balik kata cinta untuk membenarkan apa yang salah. Ketika sebuah perselingkuhan itu terjadi, apalagi kalau dalam sebuah rumah tangga ya, bahwasanya kamu harus ingat, orang yang melakukan perselingkuhan adalah orang yang bukan hanya berani mengkhianati manusia, tapi dia juga berani mengkhianati janjinya kepada Tuhan. Dan ketika seseorang sudah berani mengkhianati janjinya terhadap Tuhan, kamu harusnya sudah bisa menebak seperti apa isi hati orang tersebut sebenarnya. Dan selalu ingat, harus selalu kalian camkan hal ini di pikiran kalian masing-masing, bahwa kalau sudah merasa tidak nyaman, maka jangan dipertahankan. Lebih baik merasakan sakit hati satu kali karena ditinggalkan, dibandingkan kalian harus merasakan sakit hati berkali-kali karena tidak bisa kemana-mana. Tapi bagaimanapun kisah yang pernah dialami oleh Laksmi dan juga Citra di masa lalu mereka,
kita sebagai manusia yang masih hidup wajib untuk mengirimkan doa kepada mereka yang membutuhkan doa ya. Citra dan Laksmi tentunya membutuhkan doa karena memang mereka energinya sampai saat ini masih berproses sesuai dengan apa yang mereka lakukan di masa hidupnya. Kita hanya bisa berharap bahwa Citra maupun Laksmi ini bisa sama-sama menyelesaikan perasaan mereka masing-masing hingga pada akhirnya mereka bisa sama-sama sirna ikut kepada ruh sejati mereka yang sekarang sudah ada bersama Tuhan. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita saya, maka jadikan sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, juga di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.